Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, malam hari ini dalam suasana yang tidak hujan, meskipun mendung ya, tapi tidak hujan. Insyaallah kita akan mengkaji tentang hak-hak ya, suami istri, hak dan kewajiban suami istri, lanjutan dari kitab nikah. Yang pertama adalah hak suami dari istri. Huququz zauj ala zaujatihi. Al-aslu alladhi buniyat alaihi hadhihi al-huquq qauluhu ta'ala, yang menjadi pokok dasar dari adanya hak kepada suami. Tolong di luar aja enggak apa-apa. Adalah firman Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita, disebabkan karena Allah telah melebihkan sebagian dari sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan kaum laki-laki menafkahkan harta mereka. Ya, jadi Allah Azza wa Jal menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 34, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya. Jadi jiwa kepemimpinan itu Allah titipkan pada para pria. Ya. Makanya para laki-laki mereka lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih berpikiran panjang. Itu kaum laki-laki, Pak. Kalau beli properti, laki-laki itu mikirnya apa? Bahannya, awetnya. Kalau perempuan apa? Coraknya bagus. Laki-laki itu mikir ini kayu jati apa kayu sono, atau kayu ya, besi atau. Jadi jiwa kepemimpinan itu ada. Ya. Makanya kalau ada anak laki-laki, ya kadang-kadang ya, punya ego. Memang anak laki-laki itu tidak seperti perempuan, Pak. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena para wanita itu mereka sebetulnya lebih nyaman untuk dipimpin, untuk diserahkan hal-hal yang vital kepada kaum laki-laki. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah telah melebihkan sebagian dari sebagian yang lain. Dari cara berpikirnya, laki-laki itu memandangnya jauh, perempuan itu ada yang di sekitarnya. Dari segi akal. Ini tidak menafikan ada sebagian kaum wanita yang lebih jauh cara berpikirnya.
Secara fisik. Secara fisik laki-laki dan perempuan lebih kuat mana? Laki-laki, Pak. Secara fisik, jazakallahu khairan. Lebih kuat kaum laki-laki. Makanya laki-laki mencari nafkah, membanting tulang, peras, kering. Kaki di kepala, kepala di menjadi nelayan. Berlayar di laut lepas. Menantang ombak, menerjang badai, Masya Allah. Yang pergi berladang, mencangkul, ya, luar biasa. Fisik ditempa. Perempuan memang bukan tugasnya, Pak. Bukan passionnya. Kalau anak sekarang, Gen Z bilangnya bahwa bukan passionnya. Makanya tidak bisa dalam semua hal ada emansipasi. Disamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Maka keliru sebagian orang yang mempromosikan emansipasi wanita. Yang mereka pandangi yang enak-enak, Pak. Kalau dokter laki-laki, maka perempuan dokter boleh. Kalau insinyur laki-laki, maka insinyur perempuan boleh. Maka kita katakan yang manggul semen ya harusnya perempuan juga kalau emang konsepnya begitu. Tapi kan tidak sampai hati, manggul batu, semen, ya, nyangkul, ya. Subhanallah, kaum laki-laki nyangkul kuat, Pak. Tapi gendong bocah, perasaan, ya. Itu. Padahal fisiknya kuat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan apa yang mereka nafkahkan. Kaum laki-laki bahagia ketika mereka dapat duit, dapat nafkah, kemudian diberikan kepada keluarganya. Ada kebahagiaan. Ya, ada kepuasan bisa memberi. Adapun wanita ada kepuasan ketika menerima. Dia bisa mengolah. Mau masak apa nih? Senang perempuan. Ya. Karena memang tabiatnya kaum wanita suka belanja. Membelanjakan harta, berhias. Seperti itu. Karena itu wajar ketika Allah Azza wa Jal memberikan hak waris bagi kaum laki-laki 2 kali lipat bagi perempuan. Alasannya itu, Pak. Kaum laki-laki mereka punya tugas memberi nafkah. Maka ketika berbicara waris, kaum laki-laki lebih banyak karena dia akan menafkahi. Bukan hanya untuk dirinya. Jadi yang namanya adil itu tidak harus sama rata. Kita sama anak pun seperti itu. Anak yang pertama kuliah, anak yang kedua SMA, anak yang ketiga SMP, ya, masih duitnya sama nggak, Pak? Beda. Yang kuliah dikasih 20.000 cuma buat ojek online, habis. Yang anak SD dikasih 20.000, lumayan. Jadi tidak harus sama rata. Yang namanya adil itu tidak harus sama rata. Karena kaum laki-laki mereka menafkahi keluarganya. Atau nanti dia besar juga akan menafkahi anak dan istrinya. Maka Allah berikan hak lebih. Itu wajar dalam hak waris. Ya. Karena itu hak kaum laki-laki, wahai para wanita, wahai para ibu, wahai para istri, sangatlah besar. Ya. Sekali lagi ini saya sampaikan, nanti ada kebalikannya. Ini haknya, nanti ada kewajiban. Ya. Karena itu Rasulullah SAW sampai bersabda, haqquz zawj ala zawjatihi allau kanat bihi qurhah falahisatha ma addat haqqahu. Seandainya hak suami dari istrinya adalah seandainya suami itu memiliki luka yang bernanah lalu dijilati oleh istrinya, maka belum
cukup untuk menunaikan kewajibannya. Subhanallah. Seandainya laki-lakinya ya punya luka lalu bernanah dijilat oleh istrinya, ya, padahal itu sesuatu yang menjijikan, tapi seandainya itu terjadi, itu belum memenuhi kewajiban kepada suaminya. Dan Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahad ayyasjuda li ahad, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Rawahu Tirmidzi. Seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Masya Allah. Ya. Kalau boleh, karena sujud kepada orang lain itu tidak boleh, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umat terdahulu boleh, ya, umatnya Nabi Yusuf. Jadi untuk menghormati orang lain sampai sujud itu dulu dibolehkan, tapi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Karena itu ketika Nabi Yusuf ya sudah menjadi bendahara negeri Mesir, keluarga-keluarganya sudah datang bersama ayahandanya, bersama Bunyamin, ya. Maka kemudian mereka mengetahui Nabi Yusuf, semuanya sujud. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Wahai ayah, aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka sujud kepadaku. Matahari adalah ayahanda Nabi Yusuf, ya. Bulan adalah Bunyamin, 11 adalah 11 saudaranya. Sujud menghormati. Ya. Tapi dalam agama Islam tidak boleh seorang sujud kepada orang lain. Kalau boleh, Rasulullah ingin memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya. Karena itulah ketaatan seorang wanita kepada suami adalah kunci surga. Wahai para istri, ketaatan Anda kepada suami itu merupakan kunci surga. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha." Apabila seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga farjinya, ya, taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepada wanita, kepada istri, udkhulil jannah min haitsu abwabiha syi'ti, ya, masuklah kamu dari pintu surga, ya, yang mana yang kamu mau. Masya Allah. Jadi ketaatan kepada suami, ya, disandingkan dengan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, maka jangan sampai seorang wanita sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi tidak taat kepada suaminya. Ya, karena hak yang paling tertinggi setelah menikah, ya, berpindah dari ketaatan kepada orang tua menjadi ketaatan kepada suami, karena dia yang bertanggung jawab atas kehidupan dirinya. Kalau seorang wanita taat kepada suaminya, udkhulil jannah min haitsu abwabin syi'ti, atau min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah kamu dari pintu surga yang mana yang kamu mau. Silakan masuk surga. Nah, karena itu ketika ada seorang wanita, ya, bibi dari Husain bin Muhsin, mendatangi Rasulullah SAW, maka Rasulullah bertanya, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu punya suami? Dia berkata, "Ya."
Maka Nabi bertanya, fa aina anti minhu? Bagaimana kedudukanmu dengan suamimu? Qultu, dia berkata, ma'aluhu illa ma'ajistu anhu. Aku selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, kecuali aku tidak mampu. Qala, maka Nabi bersabda, fa kaifa anti lahu? Fa innahu jannatuki wa naruki. Maka bagaimana kedudukanmu kepadanya? Karena dia adalah surgamu atau nerakamu. Kalau suaminya ridho kepada istrinya, sayang kepada istrinya, ya, meninggal dalam keadaan suami itu lepas ridho, maka itu adalah surga bagi sang istri. Nah, makanya ini adalah hak yang pertama dan yang paling utama dari kaum wanita kepada suaminya, ya, taat. Ya, dan itu adalah harga yang paling mahal, harga yang paling, ya, disukai oleh kaum pria, karena, ya, seorang laki-laki adalah qawam, adalah pemimpin, maka pemimpin itu paling suka kalau ditaati. Dan pemimpin itu paling tidak suka kalau tidak ditaati. Maka rendahkanlah suaramu di hadapan suamimu. Kalau suaminya A, ya jangan sama, di bawahnya. Ya, kalau suaminya sedang naik tensinya, turun perempuan. Ya, kalau bisa malah menenangkan. Jangan jadi, ya, jerami bagi api atau sekam untuk kayu bakar. Wah, tambah nyala. Jadilah api yang dingin. Karena laki-laki itu, ya, akan menjadi lemah di hadapan wanita kalau wanita itu memanfaatkan kelemahannya, bukan malah meninggi, ya. Nah, makanya ketaatan itu paling terpenting. Ini yang pertama. Kemudian di antara hak suami dari istri adalah bahwa seorang wanita itu hendaknya tidak keluar rumah, apalagi pergi jauh, kecuali izin kepada suaminya. Ya, jangan tiba-tiba pulang ke rumah nggak ada, kemana ini? Kasih tahu kalau mau pergi, minta izin, ya. Karena apa? Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tetaplah kalian wahai para istri di rumah kalian, dan janganlah berhias seperti berhiasnya wanita-wanita jahiliyah yang dahulu kala. Jadi keluar rumah bersolek, ya, kemudian itu menjadi fitnah bagi laki-laki yang lain. Kalau bisa, kalau berhias itu di rumah. Buat siapa? Buat suaminya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, ya, ketika ditanya wanita apa yang paling baik, beliau menjawab, allati tuti'uhu idza amara, yang taat ketika diperintahkan, wa tasurruhu idza nadhara, dan menyenangkan ketika dipandang, wa tahfaduhu fi nafsiha wa maliha, menjaga dirinya dan harta suaminya. Jadi kalau dipandang tuh sedep. Ya, jangan kalau kondangan cakep di rumah. Nah, saya nggak ngomong loh ya. Saya nggak ngomong. Bu, ya, penuhi bu mata suami, karena fitnahnya kaum laki-laki itu mata. Bener nggak bapak-bapak? Ya, kurang kenceng betulnya.
Karena otak laki-laki itu didesain kepada benda, kepada visual. Kalau perempuan itu ya pendengaran. Makanya perempuan itu anti mendengar kata-kata yang kurang baik. Ya. Maka ucapkan kata-kata yang baik. Sekali Anda berkata yang kurang baik itu 10 tahun masih ingat, Pak. Ya. Hati-hati, Pak. Wanita itu adalah makhluk yang pengingat. Ya. Nah, dalam hal seperti itu. Nah, makanya kalau laki-laki visual. Ya, kalau suruh nyari Google Map, pinteran laki atau perempuan? Laki-laki. Ya. Ngelihat Google Map sekali, tahu, oh belok sono, patokannya ini, selesai. Nggak ngelihat lagi. Kalau perempuan, mau sampai di print juga masih bingung. Kalau perlu tuh Google Map-nya di print. Gitu. Masih bingung aja. Jadi memang beda, Pak. Penalarannya itu beda. Kaum wanita itu seperti itu. Ya. Tapi kalau Google Map di rumah paling jago perempuan. Seperti itu. Sampai duit di dalam jaket aja tahu. Enggak juga ya. Enggak guyonan ini, guyon ya. Tapi kalau naruh apa barang itu perempuan lebih tahu ya, di rumah taruhnya di mana. Kalau laki-laki handuk aja taruhnya di kasur. Laki-laki itu begitu. Nah, makanya itu yang paling utama. Tetap di dalam rumah. Kalau keluar maka izin kepada suaminya. Yang ketiga, antuti'uhu idza da'a ilal firash. Mau untuk ya mendatangi suaminya apabila suaminya membutuhkan dia di atas tempat tidur. Ya. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu fa'abat la'anatha al-malaika hatta tusbiha. Apabila seorang suami mengajak istrinya ya, ke kasurnya lalu dia enggan, maka dia ya, dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ya. Karena suaminya enggak ridho. Ya. Nah ini, maka hak itu harus segera dipenuhi. Ya, karena enggak bisa ditunda. Ya. Jangan sampai kemudian mencari jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya. Karena kebutuhan kaum laki-laki dengan perempuan itu beda. Setelah menikah, kaum laki-laki lebih butuh kepada perempuan. Perempuan juga butuh, tapi tidak seperti laki-laki. Maka ya, perhatikan hal ini. Yang keempat, alla ta'dzan li ahad ay yadkhul baitahu illa biiznihi. Jangan mengizinkan seorang untuk masuk ke rumah kecuali dengan izin suaminya. Ya. Jangan sampai mengizinkan seorang yang tidak diizinkan suaminya. Ya, karena itu tadi, laki-laki itu pemimpin, dia punya protektif. Ini perlu dipahami oleh ibu-ibu. Ya, punya teritorial. Ya, itu secara alamiah. Kaum laki-laki punya teritorial. Jadi kalau ada yang masuk ke rumah dia tidak nyaman, maka jangan diizinkan masuk. Seperti itu. Ya. Itu kaum laki-laki seperti itu. Ya. Nah. Kemudian yang kelima, beribadah yang sunnah maka izin kepada suami. Bil khusus puasa. Puasa. Ya. Karena diantara pembatal puasa tadi, diantaranya tersinggung dengan hak, ya, bersinggungan dengan hak suami. Ya. Karena itu Rasulullah menyampaikan, tidak halal bagi seorang wanita berpuasa
kecuali dengan izin suaminya. Jadi puasa sunnah, puasa sunnah. Ya. Karena kalau siang-siang kemudian suaminya butuh, ya puasanya batal gimana? Ini akhirnya istrinya pengen tetap melanjutin, suaminya pengen batal. Akhirnya bisa jadi muskilah. Maka hendaknya bilang dulu, ya, nanti saya puasa. Ya, barangkali suaminya punya kebutuhan. Dan seandainya kebutuhan suaminya mendesak, apakah dibatalkan atau dilanjutkan? Nah, boleh dibatalkan. Karena sesuatu yang sifatnya mendesak itu hukumnya wajib, sedangkan puasanya hukumnya sunnah. Maka yang wajib dikedepankan dari yang sunnah. Tuh. Tapi kalau seandainya suaminya ridho, ya, dengan cara yang lain atau dengan ditunda, maka nggak apa-apa. Ya, tapi kalau memang harus, maka seorang istri mengalah. Seorang istri mengalah. Ya. Kemudian yang keenam, alla tunfik min malihi illa biiznihi. Seorang wanita tidak boleh menginfakkan harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Misalkan dia pengen memberi keluarganya, pengen memberi ayahnya, ibunya, ya. Itu tidak boleh mengambil harta suaminya kecuali dengan izin suami. Ya, jangan sampai dikasih nafkah, kemudian setengah bulan udah habis. Emang buat apa? Buat keluarganya. Itu pasti akan membuat masalah bagi suaminya. Hendaknya izin. Kemudian yang ketujuh adalah kaum wanita, dia memberikan pelayanan di rumahnya. Jadi departemen dalam negeri diurusi oleh istri. Departemen luar negeri diurusi suami. Ya. Jadi menterinya istri. Dan itu dia yang mengurusi kebutuhan rumah tangganya di rumah. Ya. Itu Nabi sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai tanggung jawabnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha wa hiya mas'ulatun anha. Ya. Seorang wanita itu pemimpin di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Memang tidak secara spesifik apakah seorang wanita harus bisa masak. Apakah seorang wanita harus bisa, ya, dapur sumur kasur. Secara spesifik tidak seperti itu. Tapi dalam hubungan simbiosis antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, itu memang harus ada. Karena suaminya sudah bekerja. Pulang-pulang, ya semestinya sudah rapi. Nah, ini tantangan di zaman sekarang, Pak. Ya, jangan sampai sibuk online, ya, gelas kotor, piring kotor, masakan ada pulang-pulang. Nah, ini nih. Sibuknya apa? Online. Akhirnya terjadi muskilah, terjadi masalah. Dan itu urf, itu adalah kebiasaan sejak zaman dulu. Aisyah di rumah menyediakan makanan untuk Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah ada makanan? Tidak ada, kecuali roti. Apa ada lauk? Enggak ada, kecuali cuka. Jadi memang yang bertanggung jawab adalah wanita. Bahkan Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu Asma anaknya Abu Bakar, ya, perempuan, beliau melayani suaminya Zubair bin Awam, ya, semuanya. Ya. Wa kana lahu faras wa kuntu asusuhu. Zubair itu punya kuda, aku yang mengurusinya. Yang memberi makan, memandikan kudanya, Masya Allah. Sampai seperti itu. Kalau suaminya nggak sempat ngurusin kuda, maka Asma ikut membantu. Sampai segitunya.
Ya. Ini memang luar biasa. Ini hukumnya tidak wajib, tapi apa? Seandainya ada seperti itu luar biasa. Bukan hanya rumah, tapi sampai kendaraan suaminya. Ya, karena pada waktu itu kuda itu adalah vital karena dipakai untuk berkendara ke sana kemari. Ya. Nah, jadi konsepnya orang dulu bahwa wanita itu harus bisa mengurusi dapur, sumur, kasur, itu bukan konsep sederhana. Ya. Memang betul tidak secara detail, misalkan harus bisa masak, harus bisa ya paling enggak yang standar saja. Ya, ini penting bagi kaum wanita. Kalau dia cuma bisa masak Indomie sama telur jadi ramah. Kurang ini. Bisa suaminya beli. Ya. Karena wahai kaum wanita, laki-laki itu suka dihidangkan oleh istrinya. Bukan secara zat makanannya. Ini perlu ibu-ibu tahu. Ya. Dia bisa buat kopi, dia bisa buat makanan sendiri, dia bisa beli, tapi nilainya beda kalau dihidangkan oleh ada pengorbanan, ada tenaga, ada ya sumbangsi yang lebih kalau dihidangkan oleh sang istri. Ya. Nah, nanti kebalikan ini setelah ini. Ya. Karena suami pun harus pengertian. Ya. Nah, ini masih nyenengin suami semua ini. Yang kedelapan, an tahfaduhu fi irdiha wa irdi auladihi wa malihi. Menjaga ya suaminya, menjaga suaminya dalam harga diri sendiri, anak-anaknya. Ya, jadi kaum wanita itu menjaga diri ketika di rumah, ketika suaminya tidak ada. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafizallah. An-Nisa ayat 34. Wanita-wanita yang qanaah, menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Nah, ini menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Ini penting. Ya, apalagi di zaman saat ini ya media sosial begitu marak, maka harus menjaga dirinya. Ya, dan banyak terjadi hal-hal yang tidak baik berawal dari apa? Dari sosial media. Ya. Saya ketemu sama penghulu di Cinere, paling besar sumbangsih untuk perceraian adalah media sosial. Ya. Maka harus punya komitmen. Ya. Suami istri harus saling punya komitmen menjaga dirinya. Yang kesembilan, an tashkur lahu wa la tajhad bi fadlahu wa tu'ashiruhu bil ma'ruf. Kaum wanita bersyukur kepada suaminya, tidak mengingkari kelebihan yang dimiliki oleh suaminya, dan berusaha bergaul dengan suaminya dengan cara yang ma'ruf. Ya. Jadi bersyukur kepada nikmat melalui suaminya. Itu Rasulullah SAW menyampaikan, ya, aku tidak melihat dari kebanyakan penghuni neraka lebih banyak daripada kaum wanita. Maka seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah, kenapa seperti itu? Ya. Nabi menyampaikan, fa inna kunna tukthirna la'an, karena kalian itu banyak melaknat. Apa melaknat? Kata-kata yang kurang baik. Ya, gampang nyeplos. Wa takfurnal ashir. Kaum wanita itu lebih mudah mengkufuri nikmat suami. Ya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr. Kalau engkau berbuat baik, ya, sepanjang waktu, kemudian sang istri melihat ada keburukan, maka sang istri berkata, aku tidak melihat padamu kebaikan. Ya. Nah, karena itu Rasulullah pun menyampaikan, Allah tidak sudi melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, padahal dia sangat butuh kepada suaminya. Makanya seorang wanita akan merasa ya, kehilangan ketika suaminya tidak
tidak ada. Kalau lagi ada mah enak. Ya, kebutuhan terpenuhi, perhatian kepada dirinya, kepada anaknya. Coba tanya perempuan-perempuan yang sudah suaminya meninggal, akan kerasa sekali. Ya, mohon maaf, sampai ini nyata sampai sekarang seperti itu. Ada seorang suami kerja sukses, masya Allah, ya. Mungkin sekali makan itu, pokoknya mewah lah, rumahnya juga gedung. Begitu suaminya meninggal, langsung jauh sekali. Sekarang perempuannya jualan peyek, ider, gitu. Masya Allah. Baru kerasa, ternyata nikmat suaminya itu luar biasa sejak dulu. Ya, jangan sampai telat mensyukuri nikmat suaminya. Ketika suaminya masih ada sih enak, dia bisa belanja ini, dia shopping kemana. Ya. Karena pakai duit suaminya. Tapi begitu suaminya nggak ada, kembali. Ya. Maka mumpung masih ada, mumpung masih diberi, maka ya, disyukuri. Ya. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat. Tapi kalau kufur, maka sungguh azab Allah sangatlah pedih. Nah, yang membuat kita itu menjadi kurang itu karena kurang syukur sebetulnya. Ya, karena Allah itu maha adil. Ketika Allah memberikan kekurangan di satu sisi, pasti di sisi yang lain lebih. Ya. Pak, jadi pejabat enak nggak, Pak? Enak ya? Dibully, diomongin mulu. Mungkin belum tentu kita mampu, belum tentu loh. Pagi berangkat ke IKN, kemana, dipanggil atasan, belum tentu kita mampu. Anda pengennya bebas, kerja, ya, freelance, ya. Tapi ya tentu penghasilannya tidak seperti mereka. Pengusaha enak nggak, Pak? Enak kayaknya, Ustaz. Coba Anda jadi posisi seperti dia, belum tentu juga mampu. Ya, resikonya, mikirin karyawan ribuan, ya, apalagi omsetnya tidak lagi seperti biasanya turun, tapi gaji karyawan harus bayar. Ya. Jangan bicara yang enak-enak saja. Semua yang enak pasti ada. Enak nggak jadi presiden, Pak? Enak, kemana-mana dikawal. Tangannya, sakti tangannya. Ya. Tapi kebebasannya berkurang. Mau kemana, mau kan nggak bisa presiden. Dia bisa, tapi kan akan merepotkan banyak hal. Akhirnya nggak bisa juga. Beda sama sampean. Mau minum kopi di pinggir jalan juga damai. Iya kan? Itu. Masya Allah. Jadi, ketika Allah memberikan nikmat, di satu sisi ada yang hilang. Ketika Allah berikan yang hilang, pasti satu sisi ada yang lebih. Kadang-kadang fokusnya kepada sesuatu yang nggak ada. Itu yang membuat kita kurang bersyukur. Coba kalau kita cari hikmahnya. Cari hikmahnya. Itu pasti kita akan menjadi orang yang bersyukur. Ya. Nah ini terkait dengan kaum laki-laki. Kemudian berhias, di antara hak suami adalah berhias. Ya. Karena mereka kaum wanita memang suka berhias, dan perhiasan itu untuk suami. Nah, kemudian jangan mengungkit-ungkit kebaikan. Kaum wanita janganlah sering mengungkit-ungkit kebaikan. Apalagi ketika berselisih, maka jangan mengungkit-ungkit kebaikan. Karena kebaikan suami pun banyak. Dan itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu